Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua yang solih dan solihah? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat, sehingga semoga kita semua bisa menjadi hamba yang selalu pandai bersyukur atas nikmat yang begitu banyaknya Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini masih dalam rangka untuk melanjutkan video-video sebelumnya ya, pembahasan sebelumnya masih dalam melanjutkan pembahasan tentang orang yang suka meninggalkan sholat, azab atau siksaan orang yang meninggalkan sholat. Nah, nanti ada beberapa belas siksaan atau azab untuk orang yang suka meninggalkan sholat. Udah saya jelaskan sebelumnya, ada 6 azab nanti akan Allah turunkan semasa di dunia, dan 3 lagi azab ketika orang meninggal dunia, dan 3 lagi ketika azab ketika dimasukkan ke dalam kubur. Dan sekarang akan saya jelaskan azab untuk orang yang suka meninggalkan sholat. Ada 3 azab ketika bertemu dengan Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi ya teman-teman semua, kalau ada orang atau hamba yang meremehkan, menyepelekan gitu ya, apalagi meninggalkan sholat, boro-boro sering meninggalkan sholat, hanya sekalipun kalau meninggalkan sholat itu ngerasa biasa saja, gak ngerasa berdosa, ngerasa tenang saja gitu dengan meninggalkan sholat itu, maka na'udzubillah, semoga dijauhkan ya kita semua, semoga bisa istiqomah dalam meninggalkan ibadah sholat. Maka akan datang azab kalau orang yang suka meninggalkan sholat ini, nanti bila mana bertemu dengan Robnya akan turun 3 azab. Yang sebelumnya coba dilihat dulu ya, apa aja azab ketika turunkan ketika di dunia, ketika dikuburkan atau ketika meninggal dunia, dan sekarang ketika kita atau orang yang meninggalkan sholat ini bertemu dengan Robnya. Semoga bukan kita ya, semoga saya tidak dijauhkan dari orang yang meninggalkan sholat seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah yang pertama apa? Yang 3 itu yang meninggalkan sholat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Tuhannya. Nah yang pertama, nanti itu pada hari kiamat langit itu akan terbuka, langit terbuka dan para malaikat itu turun dengan membawa rantai yang panjangnya 70 hasta. Rantai yang kebayang ya, boro-boro rantai yang besar, yang kecil pula. Kalau namanya rantai itu kan besi gitu ya, itu berat gitu ya. Nanti itu panjangnya 70 hasta dan rantainya gak kebayang, besar dan panjang gitu. Nanti para malaikat bawa rantai, yang mana rantainya itu nanti dikalungin di leher orang yang meninggalkan sholat. Dikalungin rantainya, dimasukin ujung rantai ke mulutnya dan ditarik ke bawah ke bagian lubang depan atau ke lubang belakang. Jadi dari mulut dimasukin ke bawah itu. Kalau orang yang suka meninggalkan sholat, gimana, kebayang gak sih gitu ya? Masya Allah, rantai dimasukin di sini. Kita juga ada duri sedikit ya, atau duri ikan gitu ya, masuk ke, suka sakit gitu ya. Apalagi ini rantai dimasukin ke mulut kita sampai ke bawah. Na'udzubillah, Masya Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa azab yang begitu dahsyatnya dan menyakitkan, tidak terbayang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah itu yang pertama, nanti kalau orang yang suka meninggalkan sholat. Yang kedua, azab ketika
Kita ketika orang yang selamat dan bahagia bertemu Rabbnya, yang orang yang meninggalkan sholat akan mendapat azab, yaitu Allah tidak akan melihat dia, Allah tidak akan memandang orang yang tidak sholat itu gitu. Allah tidak akan memperhatikannya. Udah tahu, udah maha kuasa Allah, udah maha melihat, udah maha mengetahui orang yang meninggalkan sholat ini. Allah gak akan pandang, Allah akan pandang dengan begitu menyakitkan. Boro-boro bisa melihat Tuhannya ada mendapatkan siksa yang amat pedih. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan yang ketiga, azab buat orang yang suka meninggalkan sholat, yaitu Allah tidak akan mengampuni semua dosa-dosanya kecuali dia bertaubat ya. Jadi Allah tidak akan mengampuninya, justru akan mendatangkan siksaannya dengan siksaan yang begitu menyakitkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi semoga kita semua dijauhkan dari semua itu ya. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan sholat dengan baik, dengan benar, dan dengan ilmunya, insya Allah. Maksud saya dengan benar itu ya, bukan maksud saya sok benar atau saya udah benar, tapi sama-sama untuk belajar, untuk membenahi dengan ilmunya. Kalau tahu dengan ilmunya, jangan boleh asal-asalan gitu sholat gerak-gerik saja, tapi pakailah dengan ilmunya sebagaimana seharusnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi nanti Allah tidak akan mengampuninya kecuali bertobat, kecuali selalu dengan tidak sholatnya ini merasa menyesal, merasa berdosa, merasa bersalah dengan semua itu, dengan selalu meninggalkan sholat ya. Nah, bertaubat, insya Allah akan mengampuni semua dosa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itu aja teman-teman semua dapat saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kurangan atau kesalahan atau capaiannya. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.